Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ustaz Farhadi dan Dino dan semua tim PSN Pusat yang ada di Pulau pada malam ini. Alhamdulillah, Bapak yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbahagia dan karunia-Nya yang masih Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Terkhusus pada malam yang sangat berbahagia ini, kita seolah-olah terkabulkan diri kita. Bukan seolah-olah, memang itu kenyataannya. Jadi ketika kita hadir dua guru kita, dua saudara bangsa, insya Allah pada malam hari ini kedua-duanya kita berikan kesempatan untuk memberikan materi terbaiknya kepada kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana Allah mustaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idha salla ara'aita in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa ara'aita in كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية تائبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب اللهم dan juga semua pastor yang Masya Allah semua update berita tentang antum semua Bapak Ibu teman-teman ini selalu mensulat kita di Pas-Pusat Perinting Bapak Ibu, termasuk event basic 2 hari ini. Dia juga bikin perinting duluan. Saya mengaminkan statusnya Ustaz Ali Wahyudi berlawan radang lebih tepatnya mungkin biasa dari impas pusatnya perinting gitu ya. Tidak terbayang Bapak Ibu, itu hanya percakapan 10-15 menit di mobil perjalanan kita mengambil berkahnya Guru Tembak Hidayatullah. Itu kayak apa? Saya balasin komen ibu dengan tulisan seperti layaknya manusia biasa. Ya, ada yang beda gitu. Yang membedakan hanya 2 hari ini dalam jangka waktu tidak sampai sepekan berkumpul orang hampir 80 di Hotel Wisika dan akan melanjutkan tambahan berdobrak di Kota Baru dan sekitarnya bersama teman-teman yang malam hari ini. Ini kenikmatan bagi kami luar biasa. Ditambah tadi ada update teman-teman yang berangkatnya harus di manja perjalanan, Masya Allah. Semoga apa yang sudah Bapak Ibu korbankan selama ini menjadi catatan amal buat Bapak Ibu teman-teman semuanya. Jangan sampai niatan itu hanya untuk karena berjumpa dengan Mas Kiko yang di sebelah kanan saya. Mas Fatullah jelas Mas Kiko ya. Karena kalau niatnya cuma hanya Mas Kiko, maka niatnya hanya akan sampai ke Mas Kiko. Tapi kalau niatan itu untuk Allah dan Rasulnya, maka pasti sampai Allah dan Rasulnya. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala,
Saya tidak tahu harus bicara apa, Pak. Di pas pusat kita punya slogan yaitu mengawal semua proyek kita untuk menemani teman-teman pas super yang alumninya hari ini sudah tembus di angka 12.200 alumninya. Kita punya slogan profesional, beradab dan berdaya juang, memberikan kontribusi positif bagi peradaban kesehatan dunia. Jadi tidak hanya untuk berau, tidak hanya untuk kaltim, tapi untuk dunia. Kalau bicaranya dunia, maka skala kerjanya tidak mungkin cukup hanya berhenti di wilayah, gitu ya. Kita bicara ini impact-nya, efek dari apa yang kita kerjakan itu harus sampai mewarnai dunia ini. Ya. Ini salah satu visi besar kita. Pun ditambah kalau kita melihat guru kita, Ustaz Haris Mujahid rahimahullah taala. Beliau sebagaimana hal yang juga sering beberapa kali di beberapa tempat juga kesempatan saya sampaikan. Beliau selalu meletakkan visi itu langsung tinggi pas sampai akhirat. Ini hal yang menjadi menarik ketika kita melihat sosok guru kita Haris Mujahid rahimahullah. Sampai kemudian Allah Ta'ala takdirkan beliau bisa merumuskan keilmuan. Saya harus menyampaikan hadis ini. Yang hadis ini menarik bagi saya untuk selalu kita ulang-ulangi. Di antara kalimat Nabi SAW bicara tentang visi hidup. Karena Nabi SAW barang siapa yang dia obsesi hidupnya, keinginan hidupnya itu adalah targetnya akhirat, maka kata Nabi SAW, Allah Ta'ala akan jadikan rasa cukup, rasa kaya itu hadir dalam hatinya. Kemudian Allah Ta'ala kumpulkan semua urusannya, dimudahkan, gitu ya. Kemudian Allah Ta'ala katakan wa atat dunya wa hiya rahimah. Ya, dan dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Namun sebaliknya, barang siapa yang dia cita-citanya hanya dunia, maka Allah Ta'ala akan jadikan rasa kurang itu hadir di hadapan matanya. Kemudian Allah Ta'ala cerai-beraikan urusan hidupnya, walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira, padahal dia tidak mendapatkan dunia, tidak mendapatkan dunia kecuali apa yang telah ditakdirkan untuknya. Kalau kita bicara kualitas akal, ya, kualitas akal itu, teman-teman, Nabi SAW memberikan ukuran kecerdasan itu dengan ukuran yang menarik. Karena Nabi SAW begini, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima qaddarah. Kalau disebut cerdas, kata Nabi, yang namanya cerdas itu adalah orang yang dia bisa menahan hawa nafsunya, gitu ya, yang bisa menahan hawa nafsunya. Lalu kemudian apa? Beramal untuk hari setelah matinya. Berarti untuk apa? Untuk akhiratnya. Betul ya? Itu cerdas Bapak Ibu. Cerdas itu adalah orang yang dia bisa menahan nafsunya, kemudian dia bisa beramal untuk sesuatu setelah matinya. Itu jadi cerdas. Dan di posisi Ustaz Haris Mujahid, kecerdasan itu kelihatan sekali. Salah satunya dengan ilmu pengobatan yang maksudnya. Jadi satu. Kemudian yang kedua, di hadis tadi tentang obsesi akhirat itu, Nabi SAW sebutkan bahwa Allah Ta'ala akan jadikan semua urusannya dimudahkan. Semua urusannya dimudahkan. Itu bukan semua. Bapak Ibu tahu di jumlah pastor per 1.200. Saya ceritakan kembali sejarah ini. Waktu itu baru sejumlah alumni baru sekitar 1.200. Saudara sekalian, waktu itu mendarat di Jogja, ada pelatihan di mana? Di Klaten kalau saya salah, atau di mana ini? Ada event. Beliau biasa kalau dulu pelatihan selalu datangnya ke Klaten dulu, turun di Jogja, waktu itu bandara masih di Adi Sucipto, kemudian nanti ke Klaten, bermuda, kemudian event pelatihan, nanti ditutup dengan bermuda lagi, lalu kemudian balik ke Bandung. Itu aktivitas seperti beliau. Saat mendarat kemudian disebut oleh Pak Bilal sama Mas Budi Januar, ya. Itu yang disebut Ustaz Haris waktu itu. Di mobil Ustaz Haris bertanya tentang jumlah alumni pelatihan PAS. Berapa pastor per hari ini Pak Bilal? Pak Bilal menjawab 1.200. Ya, Pak Bilal tahu karena Bapak
Begitu dijawab 1.200, Bapak Ibu sadar langsung dijawab dengan gambaran visi besar yang luar biasa. Beliau sebutkan ini bisa sampai 1.200, kata beliau, bukan karena Haris Mujahid, bukan karena Bilal, bukan karena Anjay. Anjay itu yang semua guru basic yang Bapak Ibu pegang, yaitu Mas Anjay Abisanto. Di antara dua orang yang ikut merumuskan ilmuwan ini di awal-awal. Bukan karena kita bertiga, tapi karena Allah Ta'ala itu semakin dekat. Bapak Ibu tahu di angka 6.000 itu ujiannya apa? Ujiannya adalah wafatnya Ustaz Haris Mujahid. Ustaz Haris itu wafat di angka pas waktu itu belajar tepat di 6.000. Itu adalah ujian terbesarnya teman-teman. Di sana ada yang nyempal, ada yang bikin pelatihan sendiri dan seterusnya. Itu kita juga anggap ujian. Cuma di pas pusat kita melihat ini bukan ujian berat bagi pas pusat. Justru terberatnya adalah kehilangan sosok Haris Mujahid yang akan berubah. Di situ pun juga yang membuat tim pas pusat saat itu juga bingung. Ini kalau tokohnya sudah meninggal, kira-kira bisa jalan nggak ilmunya? Apakah ilmu pastinya akan berhenti dengan wafatnya Haris Mujahid? Ternyata persis sesuai omongannya beliau, diperjalankan bahkan sampai di angka 12.000, dan setelah 12.000 itu tidak akan terbentuk. Dan setahun terakhir ini Pak, kami di Pas Pusat menerah itu. Kita melihat peluang-peluang yang membuat tidak terbentuknya. Ini contoh kasus di Berau misalnya, ini sudah bagian dari tanda kutip tidak terbentuk, yang memaksa harusnya kemudian ini jadi sesi yang apa namanya, yang slow gitu orang Jawa bilangnya bagi tim Pas Pusat. Tapi ini harus jadi mendesel di tengah gitu. Lalu kemudian harus ada basic di antara tarakan dan sanata gitu. Ini di antara hal yang bagi kami ini potensi tidak terbentuk berikutnya. Potensi-potensi sebelumnya teman-teman adalah Allah Ta'ala memudahkan tim Pas Pusat itu berkunjung ke beberapa tokoh nasional. Ini tahu yang terjadi, yaitu semuanya adalah visi besar itu. Nah, apa yang ingin saya sampaikan dari poin ini teman-teman? Tinggal Bapak Ibu teman-teman yang ada di sini punya visi apa ke depannya. Karena kalau kita hanya mengejar untuk ini saya belajar tetap untuk kesembuhan diri saya, maka kesembuhan itu hanya dari Allah. Betul ya? Di Pas Super itu Pak, ada yang dia selesai urusan pribadinya setelah dia melalui bantu 500 orang, bantu 1.000 orang, itu baru ada yang ternyata saya solusinya begini. Ada yang bahkan sampai hari ini masih menikmati stroke-nya. Dipelajari oleh Pas Super, kena stroke, sudah sampai waktu itu Allah harus operasi otak sehingga separuh badannya mati total, sulit untuk digerakkan. Tapi hari ini Pak, setiap bulan beliau bantu sekitar 150 orang. Ini sebelum ada sharing tanya jawab, bolehkah saya berbagi cerita tentang bagaimana saya mendalami ilmu Pas Al-Tasawuf dan manfaat apa yang saya peroleh dari ilmu Pas Al-Tasawuf ini. Alhamdulillah, dari awal saya memang bergelut di dunia terapis, terutama di petang sejak 2006. Saya dan istri seorang terapis ya, 2006 jadi tukang petang. Kemudian alhamdulillah saya dipertemukan dengan Ustaz Haris Mujahid rahimahullah di tahun 2017, di sebelum ada workshop. Waktu itu beliau belajar bermuda di Klaten, dan kami dikenalkan dengan beliau dan teman saya di dalam kajian waktu itu. Kajiannya yang sekarang terkenal dengan kajian keturunan yang sering online, mungkin Bapak Ibu menyimak setiap hari Rabu. Dulu setiap hari Selasa, dan waktu itu saya Pak Bilal sama Mas Andra yang menemani juga. Di situ ya, karena kami Mas Andra juga terapis dan di dunia terapis juga banyak itu yang beliau dalami
juga. Kita dikenalkan dengan Ustaz Rahmanullah yang katanya punya metodologi pengobatan yang lain dari yang lain. Ada yang pasiennya sudah 500, coba angkat tangan. Ada yang tidak 500, alhamdulillah, masya Allah. Ada yang 300, 3 bulan sudah. Ada yang 300, ada yang 200, masya Allah, masya Allah. Ada yang 100, banyak maksudnya, masya Allah. Ada yang belum pernah sama sekali. Apa yang menyebabkan belum berani mencari pasien? Dalam 1 bulan mengumpulkan pasien 100 itu gampang sekali. Karena contoh ya, kita di masjid ini misalnya jamaahnya bisa dihitung berapa. Di waktu sholat yang paling akhir biasanya maghrib misalkan. Ketika kita melakukan satu terapi dengan teman misalnya, pasti orang lain akan bertanya-tanya, itu kan apa? Jangan khawatir nanti tidak ada pasien, pasti akan ada itu. Apalagi kalau sudah merasakan. Itu trik yang saya gunakan. Karena prinsip saya adalah saya tidak bisa bersedekah banyak dengan harta, saya bisa bersedekah dengan ilmu yang saya miliki. Yang paling utama ilmu. Karena apa? Selama saya menemani beliau, rahimahullah, ini menjadi rumusan utama. Ada beliau ini dengan melihat seseorang jalan langsung bisa menentukan, oh ini masalahnya di sisi kanan. Terus Pak, sudah langkahkan kaki kanan ke depan. Seperti waktu kami alhamdulillah pas di Madinah, di Masjid Madinah itu, Masjid Nabawi, ada jamaah yang sakit. Maka sama beliau dilakukan itu dibantu. Alhamdulillah kita. Kemudian di Mekah juga di topnya ada orang sana yang sakit juga, kita cek itu di atas itu, kemudian banyak jamaah yang mengerumuni sampai ini nanti askarnya pada datang kita dibantu. Begitu. Yang pertama adalah mampu menentukan kendor dan paten. Itu yang pertama. Tipsnya adalah, nah ini kuncinya. Tipsnya adalah penyimpangan tubuh kita itu bisa dilihat dari ciri-ciri cara berjalan, ketika berdiri, kemudian yang paling akurat adalah dengan berbaring. Kalau level kita ya 100 pasien belum, kita pakai yang paling akurat, yaitu apa? Berbaring. Jangan langsung ambil level yang sudah puluhan ribu, seperti beliau kan juga puluhan ribu dulu. Lihat orang jalan menghitung, jangan, nanti takut salah malah tambah sakit lagi. Dengan level yang kita apa ya, masih 100 ya, dengan berbaring dulu. Lihat, pastikan kondisi telapak kaki. Kalau di SOP, luruskan lutut, tekan, amati. Telapak kaki yang lebih jatuh, ini kemungkinan kendor. Bagian sisi kendornya, sisi paten lebih habis di sisi luar. Karena apa? Ada cekungan di sisi dalam. Apalagi kalau dia semakin cekung, bisa jadi dia pantatnya atas. Ada yang cekung sekali. Nah, ini dari pengamatan telapak kaki. Sampai di sini paham? Paham. Alhamdulillah. Berarti besok langsung praktek minimal dalam sepekan 100 pasien. Berani tidak? Siap. Kalau seorang mujahid, kalau seorang berjuang, prinsipnya berani dulu. Soal sampai itu tidak, itu tanggung jawab. Dan tergantung usaha kita.
Kalau berani tapi tidur saja lah mungkin. Oke, kemudian dari sisi telapak kaki sudah menentukan tipe kendor karena ada warna yang berbeda. Dan kelihatan, kenapa duduknya di belakang? Karena saya harus mengapresiasi teman-teman yang duduk paling depan, berarti keseriusan dalam belajar sama. Nah, ini penting sekali. Normalnya tulang belakang manusia ini perlu kita pahami dulu. Jadi ibaratnya kita mau membetulkan kaleng penyok, kita harus tahu bentuk kaleng ini dalam sempurnanya seperti apa. Betul kan? Jadi jangan asal kenteng aja. Ternyata itu masalahnya penyoknya seperti itu, lebih kenteng aja. Nah, bentuk normalnya seperti ini. Bisa dilihat. Ini bentuk normalnya. Jadi ketika diambil garis lurus, jadi ketika diambil garis lurus, tulang ekor ini dia sejajar. Jadi kalau dari samping seseorang berdirinya, tulang ekornya masuk. Tapi kalau seseorang berusaha lurus tegak seperti posisi sholat, dia pertahankan tulang ekornya dalam kondisi normal. Karena central of gravity apa itu? Jadi titik fokus kita untuk gravitasi tubuh kita adalah di tulang ekor. Jadi tubuh yang lainnya menyesuaikan. Maka pentingnya menjaga tulang ekor. Ini tipe normal. Kalau tipe C, perubahannya adalah di tulang pinggang ini. Kalau nanti diraba dia menonjol, maka perubahannya seperti ini. Ini jadi lebih masuk. Ini harusnya bisa digerakkan ke kiri. Ini lebih masuk. Maka dia posturnya lebih sering membungkuk. Maka dia tulang ekornya masuk. Nah tadi ibu-ibu yang hamil ini terlalu terbuka. Ini buka. Ini akan masuk. Jadi kalau jalan seperti ini melangkah masuk, tulang ekor masuk, lemah imunitasnya. Waktu itu workshop di Semarang, Saudari Rasulullah memberikan contoh memasukkan tulang ekor. Semua peserta ada yang pingsan, ada yang langsung panas dingin, ada yang masuk ruang terapi. Jadi ruang terapi ramai sekali, walaupun gratis, karena banyak yang tidak. Begitu. Ini jangan asal coba. Kalau tidak bisa mengembalikan posisi semula. Begitu. Maka dari itu kita harus jaga posisi tulang ekor. Kalau tulang belakang berbentuknya C seperti ini, potensinya dia masuk. Maka solusinya adalah dia harus dikembalikan, dimasukkan. Maka dia harus di sit up. Jadi logika gerak sit up itu adalah seseorang situ ke belakang, kemudiannya memasukkan tulang pinggang, menormalkan. Maka dia akan kembali normal di posisinya. Kalau tipe S ini masuknya ekstrim sekali. Kalau masuknya ekstrim sekali sampai tidak begitu teraba, maka dia masalah juga. Maka ketika ini dibelakangkan masalah. Ini bantalan ini bisa pecah, menekan susunan saraf jadi saraf kejepit. Jadi logika saraf kejepit itu tekanan di bantalan-bantalan ini yang tidak normal. Biasanya akibat karena salah gerak. Seseorang kendornya kanan, dia ambil sesuatu di sisi kiri,
Jadi ada tekanan yang tidak seimbang, apalagi yang diangkat berat, bantalan itu bisa pecah, kemudian menekan susunan saraf. Teman-teman yang sudah mendampingi saya di ruang terapi rata-rata datanya tidak lebih dari 3 bulan sampai 3 dulu maksimalnya. Dan kalau lagi ya sebentar itu kita satu dulu saja selesai. Apa yang perlu disimpulkan adalah sebenarnya dari besar keluar manusia itu berpola. 90% dari yang pernah saya terapi rata-rata berpola. Polanya adalah kenapa kita harus mampu menemukan kendor dan pantainya. Karena ini yang menentukan pola. Contoh, pernah lihat orang stroke tidak? Pernah bapak-bapak ibu pernah lihat orang stroke? Kakinya diseret? Nah, sebenarnya polanya seperti itu. Hanya saja kita tidak se-ekstrim itu. Kendor, maka badan pasti akan mengarah ke depan untuk jalan. Nah, mungkin orang itu jalannya miring, pasti berusaha jalan ke depan. Kemudian dia kakinya kendor, sebenarnya rata-rata seret. Hanya saja tidak se-ekstrim orang stroke. Maka rumusnya adalah pertama mulai pikiran dulu. Mulai pikiran dengan apa? Gerakan-gerakan konten pikiran, diantaranya CU, bisa dengan angka, bisa dengan cabut rumput. Nah, ini pemulaian pikiran. Ini pertama yang dilakukan. Kemudian jangan lupa dengan titik sentuh. Titik sentuh ini kita juga wajib hafal, wajib kita pahami. Tujuannya adalah titik sentuh ini sebagai pembanding. Setelah kita melakukan satu gerakan terapi, dicek ulang. Dicek ulang, benar tidak gerakan yang saya salahkan? Ada progres tidak? Misal dari titik sentuh ini dari 10 ke 9 berarti ada progres. Tinggal diulang. Yang diulang adalah CU-nya. Bisa diulang sampai 3 atau 5 kali tidak apa-apa. Nah, efek atau imbas jangan putus asa. Ada penawarnya. Jadi uniknya adalah saya mengalami atau merasakan imbas ini seperti itu ya, karena saya juga praktik sendiri. Ini luar biasa, sangat cepat memperbaiki tapi sangat cepat menghancurkan. Jadi kalau kita tidak paham, kalau terapi kita anggap tiap hari santai saja, ternyata kita ada penyimpangan tiap hari, rumput tiba-tiba drop. Nah, ini yang saya amati di teman-teman yang kurang paham. Apalagi kalau sudah enjoy, nyaman, makan itu apapun dimakan, kena pikiran sedikit langsung drop, pakainya lama. Begitu. Nah, tipsnya adalah, catat, tipsnya ketika setelah terapi. Jadi setelah terapi kita perlu diterapi dengan mandiri ataupun dengan teman. Kalau dengan mandiri diantaranya adalah Hatha Buta Rusuk. Ada yang belum paham Hatha Buta Rusuk? Ada yang belum paham? Katakan ada yang belum paham. Oh, semua paham? Oh, ada yang belum. Kalau belum nanti contohin, kalau tidak paham tidak perlu contohin. Nah, jadi saudara atau Mas Budi mau contohin Hatha Buta Rusuk. Nah, contohnya seperti ini, perhatikan. Yang pertama tidak perlu ucap, tapi langkah aja, yang penting adalah putaran rusuknya. Nah, kendornya di mana? Mas Budi ini kendornya kanan, pangkatnya kiri. Begitu. Coba Mas Budi. Nah, terus, nah seperti ini. Kalau saya bahkan sampai bunyi krek, gitu. Karena elastisitas tubuh kita beda-beda, ketegangan otot kita beda-beda. Nah, ini untuk terapi mandiri, walaupun hanya beberapa langkah. Jadi aktivitas kita setelah terapi baiknya netralisir, jangan sampai ada pemikiran di tubuh kita. Yang tipe S berbeda. Yang tipe S memulai pikirannya tidak perlu sampai ke belakang, cukup putar aja ya. Karena tulang belakangnya sudah tipenya S. Kalau yang tipe C bisa dimaksimalkan. Catat tipe C kendornya kanan seperti saya. Jadi tangannya yang kiri saya menahan di sini, yang kanan putar seperti ini.
bunyi. Nah, seperti itu. Itu saya menterakhir ketika saya terkena pikiran secara mandi. Tapi sempurnanya dibantu dengan 200 itu sangat sempurna. Begitu. Oke, terus gerakan jurus. Gerakan jurus ini kita juga perlu hati-hati. Jangan sampai memaksakan diri ketika contoh gerakan-gerakan yang berisiko adalah sit up kombinasi. Ini gerakan resiko. Saya yang terkena pikiran itu ketika setelah terapi bobotnya 130 kilo, 120 kilo. Waktu di Balikpapan atau mana itu, Rumah Besar itu saya belum siap, dia langsung melawan. Jadi wah, itu saya sudah sangat kritik dan kurangnya lama. Maka dari itu sesuaikan dengan kemampuan. Ketika nanti pasiennya besar badannya dan perlu kita gerakan dengan cinta kombinasi, ada tipsnya. Ada yang badannya besar dan tipenya C. Nah, contohnya seperti ini. Saya bisa kita tolong dulu di Mas Budi. Nah, seperti ini tipsnya ketika nanti terpaksanya pasien harus cinta kombinasi. Nah, terus kita tenaganya sedikit dan terhindar dari pikiran. Beliau kendornya ke atas, belakang kepala. Nah, normalnya kalau kita kombinasi, kita putar seperti ini, kita tahan, beliau melawan ke sini. Maka kita arahkan aja seperti ini. Nah, kita arahkan saja. Nah, juga tidak bisa begini. Nah, kita arahkan aja seperti ini. Biar dia sendiri. Nah, cukup seperti ini. Jangan sampai kita paksakan diri, kita kunci seperti ini, dia melawan, kita belum siap langsung ke tangan. Karena ini bukan. Ini yang sering berisiko sekali. Akhirnya pulang-pulang kok tiba-tiba lemes, tangannya gemeteran, terus tidak kuat. Nah, itu biasanya kepiting. Segerakan di frame. Di antaranya kalau mandiri, kamu taruh kembali. Oke, cukup kan Bu? Menentukan kendor panjang itu di algoritma yang tertarik ya. Kita tidak perlu melihat kendor panjang untuk kasus stroke. Kemudian beberapa dari video juga yang dicakup bagian yang panjang karena untuk mengurangi pikiran. Saya saat ini sedang terapi pasien stroke panjang karena sudah 3 minggu. Alhamdulillah ada beberapa perubahan ya, yang tadinya tulang belakangnya kambuh sekarang udah mulai lemas, kemudian tangan pangkelnya yang jempol-jempolnya sudah mulai lemas. Dari yang sudah bangkit gelutin kira-kira untuk stroke pantel ini biasanya recovery-nya berapa lama? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya menterapi pasien ini ya, akut sama sinusitis ya, umur masih 28. 3 hari setelah terapi beliau meninggal. Jadi ini tips-tipsnya seperti apa? Iya, umur 28. Sempat down dan ya qadarullah seperti itu ya. Apakah ini efek atau seperti apa? Karena yang bersangkutan sudah merasa di komunikasi pakai WA itu merasa sudah tidak kuat dengan penyakitnya. Saya sudah tidak kuat Pak dengan penyakit saya, ini sudah banyak sekali. Akhirnya Bismillah, saya datang informasinya, saya dia untuk ke SCP, kemudian di terapi sudah enakan. 3 hari tadi kok dia sudah. Tips-tipsnya untuk mental supaya maka berbeda, tapi tetap rumusnya tentukan ada faktor itu ya, karena kan saya itu tetap menggunakan rumus normal, tidak bisa kendornya kanan yang badannya justru diarahkan sebaliknya kan.
nggak bisa, nanti malah masalah. Misal saya banyak kanan di atas, berarti yang atas tetap arah ke sisi kendor, tidak boleh diputar ke sisi pagar lah, nggak boleh. Terus stroke ini, stroke kan ada dua jenis, iskemik dan hemoragi. Nah, kita bahas secara kompaknya, sumbatan dan pecah udara. Maka rumusnya adalah bagaimana sumbatan ini terurai. Progres yang lebih cepat itu biasanya di iskemik dan di sumbatan. Kalau sumbatan ini ngalir sebenarnya, lambat karena adanya sumbatan. Kenapa ada sumbatan? Nah, lebih dekatnya nanti tetap dilakukan di stroke karena kalau durasi di sini panjang. Intinya penanganannya adalah stroke ini penderitanya bed rest, pasiennya bed rest atau dia bisa jalan. Jadi disesuaikan. Kalau dia bed rest, kita fokuskan dengan apa? Kalau bed rest, kita fokuskan dengan CU dan lutut palu dulu. Itu yang dibutuhkan. Kalau tidak ada energi, ada kekuatan, dia sudah belajar berdiri dan jalan, baru nanti gerakannya dengan gerakan tangan. Nah, selama saya terapi stroke, alhamdulillah progresnya dari dia kena stroke sampai saya dapat bulan itu mengeluarkan pasien dari klinik karena pasiennya yang kita, karena dia mau dibawa ke rumah sakit yang besar dan mau operasi. Jadi kita dia keluarga kita saya dan keluarga untuk dikeluarkan untuk saya terapi di rumah saja. Lalu kita terapi dan alhamdulillah progres dan waktunya cepat. Kita kalau kena hari stroke itu dari dia kena stroke kemudian bisa jalan lagi, tidak 100% ya 70-80% jalan lagi itu biasanya tidak bisa. Harusnya begitu. Saya terapi, alhamdulillah diberikan terapi perempuan sendiri itu 100% bisa jalan lagi. Awalnya dia beliau ini ngeces belok, kita terapi, alhamdulillah diberikan 1,5 bulan bisa melakukan. Dia kendor kanan, punggungnya ini ke belakang. Kemudian gerakan yang kami kasih energi booster, apa itu gerakan yang terbalik, membuka tulang dada saya lakukan. Kalau dia P1 kalau langkahnya, kemudian untuk rumput juga sudah, tapi dulu itu setahun yang lalu dia energinya mungkin 20% lah. Tahun saya terapi naik cuma sedikit, mungkin 50%. Saya tadi Mas Firman sampaikan itu keluarkan tulang ekornya. Tulang ekornya keluarkan, biasanya saya dengan istirahat ya. Kemudian apa yang paling yang tepat mengeluarkan dalam umur? Apakah tadi disebut kalau gerakan lari yang menjatuhkan mana dia atau gimana? Oke. Ini beliau tinggi badan berapa Pak? 170 berat badan. Oke. Maka dari itu saya perlu klarifikasi atau konfirmasi dulu tipe, karena belum berprogresnya itu kita belum tepat diagnosa tipe tulang belakangnya. Kalau menurut asumsi saya beliau ini bukan tipe S, kemudian tipe C, begitu Pak. Kalau dibergaji terbalik, energinya akan makin hilang, makin lemah. Maka saran saya Bapak, saran saya ini dicekkan dulu, karena dari tinggi 170 perkiraan, terus dia berat 50-an itu kategori kurus. Maka dari itu menurut perkiraan saya adalah dia tipe C. Nah, yang cocok adalah justru energi booster, CU manual atau CU sempurna, kemudian energi booster, kemudian sering sit up atau body press. Insya Allah itu yang jadi itu untuk penanganan autoimun. Coba nanti dicek ulang Pak. Coba diraba di tulang pinggangnya dalam posisi duduk selonjor.
Nah, saya asumsi masuk ini Pak, asumsi masuk, apakah tidak terabas sama sekali? Apakah ada satu atau dua yang mondor? Terus posisi duduk beliau ini, apakah beliau kalau duduk diraba tegak seperti ini, atau beliau duduknya seperti ini? Tegak. Nah, tegaknya tegak, jelas seperti ini, sampai lurus. Nah, itu nanti coba dicek Pak. Saya masih meragukan kalau beliau tipe S. Gitu. Nah. Progres 5 negatif maksudnya, yang 2 yang positif. Ini jadi menarik ya teman-teman ya. Jadi di poin ini yang kemudian menunjukkan kalau bebas itu pentingnya mencatat data. Itu penting sekali. Karena nanti dari data ini yang habis kita gerakan itu, semua gerakan, jumlah berapa kali gerakannya itu juga nanti kita bisa tahu nanti mau berapa kali kita kemudian kembalikan dia di posisi sebelumnya. Kan logika sederhana sebenarnya dokter. Misal ini kita sudah kasih diagnosa hasilnya kendor kanan gitu ya. Kemudian sudah di CU, ternyata tambah sakit, sudah berarti tinggal dibalik aja. Jadi jangan langsung kemudian kita pikir harus saya kasih jurus apa lagi, tapi dibalik dulu ya. Karena sudah jelas kita kasih gerakan lalu tambah. Paham ya? Kan berarti logika sederhananya ini berarti pasti kita salah. Kita tinggal dibalik dulu, dikembalikan ke posisi awalnya dulu. Gitu. Kalau dia dibalik apa nyaman, tambah lagi. Nah itu berarti kemudian tinggal koreksi ya misalnya. Itu bayangnya saya melengkapi tadi yang teman-teman yang curhat gitu ya, masalah kawan kesalahan yang bisa. Sehingga kemudian makanya kemudian pentingnya kita mencatat itu gitu, terutama kalau pasien itu merasakan keluhannya setelah dia pulang di terapi nggak ada progres, pulang sampai di rumah besok paginya tambah sakit semuanya. Nah ini kalau kita nggak ada catatannya teman-teman, kita nggak tahu kemana di situ berapa kali dari ya. Artinya kita mau berikan treatment sebaliknya sampai berapa dan kita perlu ukurannya. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi di CU 1 repetisi, 2 repetisi, berarti nanti kembalikannya yang melakukan sama. Kalau dia lebih nyaman berarti tinggal dilebihin, nah gitu ya. Logika sederhananya begitu lah. Jadi ini pentingnya mencatat. Dan jangan langsung panik begitu tambah sakit. Yang artinya panik itu jangan langsung bikin ini harus tambah terus apa, jangan begitu. Balik dulu, gitu ya. Tadi contoh begitu disintapkan, kalau tambah sakit, coba ganti dulu gitu. Nah, kemudian begitu dia nyaman, oh berarti koreksi kita di tipe tubuh, seperti itu. Makanya kemudian di pas kan kita ajarkan, tolong evaluasi setiap kali teman-teman kasih gerakan. Saya kasih gerakan tentang kaki 10 Ustaz. Gimana progresnya? Kalau dia tambah baik, oh berarti ditambah juga 10 gerakan lagi. Tambah baik, oh berarti dia sudah tambah. Tapi 10 tidak berprogres. Ditambah kok jadi pusing kepalanya. Oh ini kemungkinan potensi besar ada kesalahan. Itu teman ya, sederhana gitu aja. Perhatikan, ganti. Balik aja dulu gak apa. Balik dulu. Sesuaikan hitungan berapa kali dia sudah lakukan. Sudah, habis itu tinggal dikoreksi. Kemudian juga ditambah gerakannya dengan jam yang baru. Selesai. Ini masalah. Jadi tinggal dibalik-balik gitu. Itu banyak saya tadi tambahkan karena biar Bapak bisa semangat. Itu jangan-jangan 7 berhenti sampai hari ini Pak. Belum nambah lagi benar baik. Semangat ya Pak, sama Pak, nggak jadi masalah ya. Dan ini saya teringat pesan yang saya kepada Kang Iman Saparat ya. Kang Iman juga di awal-awal prakteknya beliau pernah mengalami hal yang begitu seperti itu, menterapi bahkan keluarga sendiri walaupun tidak dekat gitu ya. Keluarga masih satu keluarga besar gitu. Bahkan sampai keluarganya ini kemudian bilang titip pesan kepada keluarga yang lain, suruh nyampaikan ke Kang Iman kalau bisa jangan datang ke rumah lagi gitu. Jadi dia tetapi satu dari keluarga dan belum berprogres. Sampai kemudian di pesan itu, nah ini keluhan ini dicurahkan Kang Iman ke saudara sudah disampaikan, jangan malu itu. Curhat ini gimana solusinya kalau kondisi begini? Kita salah, tapi kita mau perbaiki. Yang mau diperbaiki gak bukan kesempatan. Gitu ya. Ini sudah
udahlah daripada nanti saya sakit lagi, berarti nggak usah datang aja sekalian gitu ya. Apa pesan Ustaz Bapak Ibu yang bilang tinggalkan? Iya, yang menunggu antum itu masih lebih banyak. Paham ya dulu ya? Tinggalkan. Tadi sampaikan Mas Kibran itu sudah kuat itu, bukan kita yang menyembuhkan. Kalau sudah kita biarkan kemudian ternyata belum progres selesai, apalagi tadi ya yang sudah sampai meninggal ya, jangan ikut-ikut meratapi ya. Tinggalkan maksudnya. Yang masih menunggu kita itu masih lebih banyak Pak. Coba didata berapa jumlah jiwa berau dan sekitarnya. Itu masih lebih banyak, itu Pak yang nunggu kita. Sedangkan pasar kalau tambahan dengan 80 hari ini berapa total bagi semester? Ya, ya. Sudah ada 1.200 belum ada. Artinya kita berlomba dengan semua peluang-peluang awal yang banyak. Jadi jangan hanya galau dengan 1, 2, 3 progres gitu ya. Sudah kalau misalnya ini kemudian sulit diajak komunikasi, ngeyel, panggil dan seterusnya dia marah, tinggalkan. Jangan yang masih banyak yang ini. Tapi salah aja udah tidak apa-apa, itu nanti. Kalau salah ya, kalau salah terus berarti harus duduk di kelas basic lagi. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini hal yang perlu saya lengkapi dari penjelasan Mas Bima tadi. Mudah-mudahan menambah semangat teman-teman yang bisa terus bertumbuh dan sehat juga ya. Senantiasa program ramah firman seperti ini. Baik nanti dari tim pusat seperti KDI dan juga jangan apa kita memanfaatkan ya fasilitas yang ada di nomor area ya. Di grup itu ada sumber-sumber pembelajaran bagi kita semua. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih kepada saudara kita, Kapten Besar BHI, dan juga kepada seluruh panitia yang atas usahanya menginisiasi daripada program kita pada hari ini. Baik, ini saya akan sampaikan. Sebelumnya kita mari sama-sama istighfar dan doa kepada majelis. Ada doa yang menemani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.